Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Suti S. Kebnas, Magister Keperawatan. Saya adalah dosen dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Saat ini saya mengajar mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan bobot pengajaran 4 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS praktek klinik. Sebelum itu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh bagi mahasiswa S1 keperawatan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan pendekatan asuhan keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah dengan memperhatikan aspek legal dan etik. Pokok bahasan mata kuliah ini mencakup yang pertama, penerapan konsep keperawatan anak dalam keluarga. Kemudian yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak, keluarga dengan mengembangkan pola pikir kritis, etis, dan logis dengan menggunakan komunikasi terapeutik. Ketiga, mendemonstrasikan intervensi keperawatan anak baik mandiri maupun kolaborasi. Kemudian yang keempat, melakukan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak, keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder maupun tersier. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa diharapkan mampu berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep keperawatan anak dengan pendekatan proses sebagai dasar penyelesaian masalah, serta mengembangkan sikap profesional, mengembangkan soft skill melalui beberapa model belajar yang relevan. Adapun metode pengajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, metode delivery atau metode ceramah. Jadi di sini saya memberikan materi kepada mahasiswa, setelah itu mahasiswa akan memberikan umpan balik atau feedback. Kemudian yang kedua, saya menggunakan metode pengajaran PBL atau Problem Based Learning. Setelah materi disampaikan, kemudian saya memberikan tugas atau memberikan latihan seputar permasalahan atau isu-isu keperawatan seputar anak. Kemudian saya juga memberikan case study atau kasus-kasus yang sedang marak di lapangan atau kasus-kasus yang sering terjadi pada anak, yang mahasiswa diminta untuk mengeksplorasi kasus-kasus seputar anak ini. Kemudian dari hasil pembelajaran PBL ini selanjutnya mahasiswa akan diminta untuk mendiskusikan, kemudian untuk mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya untuk menilai hasil belajar mahasiswa, penilaian berdasarkan bobot nilai UTS, kemudian nilai UAS, kemudian diambilkan dari nilai SDD, hasil presentasi ataupun penugasan. Dan untuk menilai skill mahasiswa atau keterampilan mahasiswa akan diambil dari penilaian dengan metode OSCE. Berikut salah satu contoh materi pengajaran yang akan saya lakukan, yaitu tentang sex education, dampak kekerasan pada anak. Adapun materi pembelajaran
sudah terangkum di dalam rencana pembelajaran semester pada mata kuliah keperawatan anak. Berikut video micro teaching saya. Pertama saya akan ucapkan salam dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mau memulai untuk pembelajaran untuk pagi ini. Sebelumnya kita akan mengucapkan selamat pagi teman-teman. Pagi. Semangat ya untuk memulai perkuliahan untuk pagi ini. Jadi berharap untuk kuliah hari ini kita akan berjalan dengan lancar. Sebelumnya kita akan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, jadi untuk hari ini kita akan membahas jadi terkait dengan sex education dan dampak kekerasan seksual ya. Jadi menurut kurikulum yang sudah ditetapkan di mata kuliah perawatan anak ini ada salah satu bagian dari pokok bahasan yaitu terkait dengan sex education. Jadi sex education ini penting ya. Jadi kita sebagai perawat nantinya, sebagai calon perawat itu harus bisa mengajarkan ya kepada orang tua, kepada anak-anak bagaimana mereka mendampingi ya, terkait dengan sex education ini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang itu supaya nanti kita persiapan menjadi seorang perawat itu ya, dalam mendampingi khususnya nanti kita bisa memberikan pendidikan kesehatan ya, kepada orang tua karena maraknya kasus-kasus sekarang ini ya. Jadi banyak ketidaktahuan orang tua ya terkait dengan pendidikan seks. Jadi nanti kita boleh mengambil bagian ya nanti sebagai seorang perawat. Apa itu sex education ya? Jadi sex education. Jadi sex education itu adalah pengetahuan ya. Jadi pengetahuan yang harus diajarkan kepada orang tua. Jadi orang tua perlu tahu bagaimana sih perkembangan seks ya, pada anak baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi karena banyak orang tua yang belum tahu ya, nanti kita bisa mengajarkan seperti itu ya. Jadi ciri-ciri untuk perkembangan seks atau masa pubertas pada anak laki-laki ataupun perempuan. Sebelum kita masuk pada materinya, mungkin mungkin ada yang bisa menyampaikan ya. Jadi apa sih perubahan seks ya pada laki-laki gitu ya, mungkin ada yang bisa menyampaikan. Teman-teman mungkin pernah mendengar apa sih perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya pada seks pada laki-laki gitu. Oh ya, baik ya, silakan Pak Bu. Saya pun izin menjawab. Ciri-cirinya seperti adanya mimik basah, lalu adanya pembesaran atau keluarnya jabur, kemudian tumbuhnya bulu-bulu pada genitalia dan ketiak. Ya, terima kasih untuk Puput yang sudah menyampaikan terkait dengan perubahan yang terjadi atau perkembangan seks pada laki-laki. Mungkin teman lain ada yang bisa menyampaikan kalau pada perempuan yang membedakan atau kalau pada perempuan. Saya ingin menjawab. Ya, kasih silakan. Ciri utama dari perubahan yang terjadi pada perempuan yaitu terjadinya menstruasi, yang kemudian terjadinya pembesaran pada payudara dan juga tumbuhnya bulu-bulu pada genitalia dan ketiak. Terima kasih. Ya, jadi baik Pak Puput dan Mbak Siti sudah menyampaikan. Ya, jadi teman-teman nanti kita akan membahas apa sih pubertas ya. Jadi ciri-ciri pubertas gitu ya. Jadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi pada laki-laki benar yang disampaikan oleh Mbak Puput tadi. Jadi pada laki-laki itu untuk ciri pubertas itu biasanya anak laki-laki itu sudah muncul dia ada pengalaman mimpi basah gitu ya. Jadi mungkin teman-teman mendengar apa sih mimpi basah itu kan. Ini kita sebagai orang tua nanti kalau tidak
awal dari masa pubertas ya. Jadi perkembangan pada waktu laki-laki, kemudian ada muncul ya tadi, jadi ada mulai dari ada cekun gitu ya, muncul kemudian mulai tubuhnya bulu-bulu pada ketiak. Pada perempuan itu juga sudah yang paling ini adalah menarche. Jadi menarche ini adalah awal pertama masa menstruasi. Di sini mungkin teman-teman kemarin ada pengalaman ya, pada masa menarche ini pasti cemas gitu ya pada masa awal. Nah ini orang tua harus paham bahwa ini harus didampingi seperti itu ya. Jadi harus didampingi karena kalau tidak anak akan bingung ya, ada perdataan keluar dari alat vitalnya seperti itu ya. Jadi ya, teman-teman juga ada pengalaman ya kemarin karena orang tua kita mungkin tidak mengajarkan dan kita tidak memberitahu seperti itu ya. Jadi ini memang peran orang tua khususnya ibu di dalam mendampingi anak pada masa-masa pubertas itu penting, sehingga nanti anak-anak itu akan ini ya, maksudnya dia paham gitu ya sebagai gender ya, baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Nah ini dari orang tua. Kemudian ini pada masa ini pada perempuan ya, jadi ini ada menstruasi ya, jadi ada mulai tumbuh ya payudaranya seperti itu. Sekarang yang paling penting teman-teman, ketika orang tua sudah tahu bahwa ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan, sekarang kita perlu mengajarkan kepada anak, ya, mengajarkan kepada anak bagian-bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh. Itu penting ya. Karena maraknya sekarang ini kekerasan seksual itu karena memang ada korban, ya. Jadi ada yang menjadi pelaku. Pada anak usia dini itu penting diajarkan ya, terkait dengan pendidikan seks ini. Jadi kita harus menyampaikan, terutama memang kalau marak kekerasan seksual itu kan pasti yang sering menjadi korbannya itu anak perempuan ya. Jadi anak perempuan yang kita lihat di media sosial gitu. Jadi banyak anak perempuan yang menjadi korban, bahkan usia dini gitu. Ya, jadi usia dini. Nah ini yang perlu diajarkan supaya anak-anak itu bisa ketika ada pelaku yang mau memberikan perilaku yang tidak baik, itu dia harus bisa menghindar. Jadi menurut beberapa ini di media sosial itu bahkan pelaku itu juga orang terdekat, seperti itu. Ya, orang terdekat yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Di sini anak-anak perlu ditanamkan, ya. Jadi anak-anak perlu ditanamkan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Jadi teman-teman nanti menjadi perawat itu ya, itu yang perlu mengajarkan ya, nanti perawat di komunitas ya, pada saat kita pelaksanaan praktek di komunitas itu atau ketemu dengan siapapun itu. Jadi bagian mana kita perlu mengenalkan teman-teman ya. Jadi yang tidak boleh disentuh ini tolong ditekankan. Jadi bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ini teman-teman ya. Jadi kalau pada perempuan ini mutlak itu ya, mulut, dada, kemaluan ya. Jadi anak-anak harus dikasih benteng ya. Anak-anak harus diberitahu jangan setiap orang itu boleh menyentuh dan melihat bagian-bagian tubuh yang ada gitu ya. Jadi ditanamkan ada apa di balik tubuh, di balik bajuku gitu. Itu yang harus dirahasiakan ya, tidak semuanya. Jadi yang boleh itu ibu atau bukan orang terdekat ibu gitu. Jadi gambaran seperti itu. Kemudian yang perlu disampaikan itu katakan tidak ya. Jadi itu yang harus diajarkan ke anak-anak, katakan tidak gitu. Ya, jadi katakan tidak ketika ada yang berusaha gitu ya, maksudnya mau ini. Nah, jadi katakan tidak
Kemudian katakan tidak pada orang yang menyentuh bagian tubuhmu. Ini anak-anak harus diajarkan. Katakan tidak, sebenarnya seperti itu. Dikatakan tidak. Kalau ada yang menunjukkan bagian dari kemudian katakan tidak kalau ada yang berusaha menunjukkan foto atau film-film terkait dengan pornografi. Nah ini yang perlu teman-teman sebagai calon perawat itu mengajarkan. Ini memang penting karena memang kasusnya marah. Kemudian kita lanjut. Nah, bagian mana tubuh yang boleh disentuh? Gitu ya. Ini yang perlu diajarkan ya. Jadi bagian tubuh mana yang boleh disentuh ini? Jadi pada saat ibu ini ya ketika dia memandikan itu boleh ibu atau ini ya. Jadi pada saat buang air besar biasanya kan anak-anak belum bisa melakukan cebok sendiri itu jadi ibu yang akan cebok boleh. Kemudian pada saat anak sakit ini ya ketika dokter yang memeriksa gitu ya. Jadi dokter yang memeriksa ini juga ibu nanti yang membukakan dan ibu yang mendampingi. Ini yang perlu diajarkan. Karena juga tidak menutup kemungkinan gitu ya. Jadi ketika anak ini ya karena kejahatan seksual itu kan juga ini ya. Bisa saja siapa saja pelakunya. Jadi pada saat anak sakit misalnya itu yang ibu yang harus mendampingi secara intens pada saat diperiksa oleh dokter. Dia akan jadi dapat ya bagian mana yang harus boleh disentuh dan tidak boleh. Nah ini untuk cara merawat kesehatan dan kebersihan ya termasuk personal hygiene ya. Jadi teman-teman pasti sudah diajarkan ya terkait dengan personal hygiene gitu ya. Jadi kalau di sini saya tak akan membahas terkait dengan personal hygiene ya. Jadi kalau personal hygiene ini kalau ada laki-laki gitu ya, jadi memang supaya dia mutlak kalau laki-laki itu harus sunat ya, harus dikitan seperti itu ya, dikitan ya karena di situ kulit refusium itu menyimpan gitu. Kalau pada laki-laki yang sudah mulai memitasan biasanya ada sperma yang terkumpul di situ ya, terakumulasi, maka itu yang harus dibersihkan ya. Pada laki-laki yang tidak bersunat itu akan kesulitan untuk membersihkan ya, makanya memang sunat itu wajib karena tujuannya juga untuk personal hygiene ya pada laki-laki seperti itu ya. Jadi kulit refusiumnya nanti akan bisa bersih seperti itu. Nah kalau pada wanita gitu ya untuk melakukan personal hygiene gitu ya, jadi apalagi pada saat menstruasi gitu, jadi pada saat menstruasi itu juga perlu mengajarkan secara detail. Jadi prinsipnya sama ya teman-teman, kalau kita kan sudah diajarkan terkait dengan vulva hygiene gitu ya. Jadi vulva hygiene itu untuk prinsipnya pada wanita itu membersihkan dari depan ke belakang gitu ya. Jadi dari depan ke belakang. Kemudian kita lanjut apa saja dampak kekerasan seksual ya. Jadi dampak kekerasan seksual ya, kita lanjut dampak kekerasan seksual. Tadi kita sudah membahas bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh ini. Jadi dampak kekerasan seksual ini akibat gitu ya. Jadi bisa saja dari anak yang tidak tahu terkait dengan seks, kemudian orang tua juga belum mengajarkan. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang pernah mendengar ya, karena memang maraknya kasus kekerasan seksual gitu ya, dan berdampak ya, pasti berdampak. Mungkin ada yang bisa menyampaikan terkait ini dampak kekerasan seksual. Ya, Kak Kila bisa menyampaikan ya, silakan. Trauma, bisa trauma dari lingkungan sekitar, kemudian trauma terhadap lawan jenis, kemudian cemas sampai
berujung ke depresi. Terus kan anak-anak itu bisa meningkat sampai dewasa ya. Itu biasanya sampai trauma nggak mau menikah atau trauma nggak mau melakukan kegiatan seksual. Terima kasih. Saya kalau ini beri jadi dampak kekerasan seksual itu luar biasa ya. Makanya tadi pendidikan seks itu penting. Ya. Jadi memunculkan trauma yang sangat dalam bagi korban. Jadi memunculkan trauma yang dalam, kemudian dia bisa mengalami depresi. Yang paling ekstrim itu dia dampak ini adalah sampai tidak mau aktivitas seksual itu enggak gitu. Ya, karena dia trauma, dia fobi dengan aktivitas seksual, dan ini berdampak di masa yang akan datang ya. Jadi karena tadi yang disampaikan Mbak Bila mengikat gitu ya, jadi mengikat ya, dia mengeksekusi kejadian itu menjadi trauma. Ini luar biasa, ini jadi dampaknya yang seperti itu. Jadi dia menjadi pribadi yang bisa saja depresi sampai jiwa. Itu bisa berperilaku psikopat. Dia menjadi orang yang jahat seperti itu. Kemudian bisa yang paling ekstrim itu ya kalau pada perempuan itu bisa berperilaku dia penyimpangan gender. Dia tidak suka dengan laki-laki, akhirnya dia berperilaku yang penyimpangan, dia bisa lesbi. Kalau pada pria itu bisa jadi homoseks. Jadi itu dampak kekerasan seksual yang luar biasa. Jadi itu teman-teman ya, untuk materi hari ini kita perlu merenungkan ya sebagai perawat itu. Jadi peran kita sebagai tenaga perawat itu penting untuk mengajarkan terkait dengan kekerasan seks, mengajarkan terkait dengan pendidikan seks. Ya, jadi peran kita luar biasa ya. Jadi menuntaskan anak-anak bangsa ini, karena anak-anak itu merupakan aset. Jadi aset bagi negara, karena dampaknya di situ bisa terjadi ke fisik, sosial, spiritual, emosional gitu. Baik teman-teman, untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini. Mungkin teman-teman bertanya terkait dengan ini, tadi sudah jelas ya disampaikan. Baik, cukup sekian, kita akan bertemu untuk pembelajaran di minggu depan. Terima kasih.